Baik, selamat pagi murid-murid yang belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bagaimana melakukan posting jurnal khusus ke buku besar. Jadi beberapa hari yang lalu ada saya kirimkan video. Sebelum kita melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar, terlebih dahulu kita melakukan rekapitulasi jurnal. Rekapitulasi jurnal khusus seperti yang saya jelaskan kemarin, ya. Rekapitulasi jurnal pembelian, ya, terdiri dari akun pembelian dan utang dagang. Kemudian rekapitulasi jurnal pengeluaran kas terdiri dari pembelian, utang dagang, beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, kas, potongan pembelian. Kemudian ada rekapitulasi jurnal penjualan terdiri dari piutang dagang, penjual dan penjualan. Kemudian ada rekapitulasi jurnal penerimaan kas, yaitu kas, potongan penjualan dan piutang dagang. Nah, setelah kita melakukan rekapitulasi, ya, begitu juga dengan jurnal umum, ya, yaitu utang dagang retur, piutang dagang dan retur pembelian, kita akan lakukan posting ke dalam buku besar. Misal, ini adalah buku besar kas, ya, dengan kode misal 101. Di sini ada tanggal. Kemudian ini kolom keterangan, kemudian ini debit, kredit, baru kita buat saldo debit atau kredit. Nah, ini dia buku besarnya. Maka buku besar yang kita posting dari jurnal khusus ke buku besar kas adalah semua transaksi yang ada di dalam rekap. Jadi kas itu, ya, buku besar kas, kalau tidak di jurnal pengeluaran kas berarti ada di jurnal penerimaan kas. Mari kita lihat jurnal pengeluaran kas dulu. Ini, ya, ada nilai kas. Kas berada di kredit sebesar 25.784. Maka kita masukkan kas di kredit 25.784. Kita tuliskan, ya, jurnal pengeluaran kas, atau kita beri kode CPJ, Cash Payment Journal, ya. Di kreditnya tadi sebesar 25.784. Di kredit 25.784. Kemudian, ya, biasanya ini kan kebetulan dalam transaksi ini kita nggak punya saldo. Pastinya kas itu memiliki saldo. Saldonya itu ada di debit ini. Nah, setelah kita masukkan saldo ditambah saldo ketemu kredit maka mengurang. Itu dia. Kemudian, selain itu, kas itu ada di jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Kita lihat jurnal pengeluaran kas ada di debit 10.455.200. Kita lakukan posting ke dalam buku besar, ya, kas jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal CRJ, ya, sebesar 10.455.200. Nah, ini nanti saldonya ini tetap di sini, saldo normal kas kan di debit. Ini ketemu debit, saldo debit ketemu debit di jumlah. Ini dia nanti. Nah, kemudian setelah selesai itu baru kita dapat mengetahui bahwa buku besar kas memiliki saldo sebesar yang ada di sini. Itu dia. Begitu juga dengan buku besar yang lain. Jadi mengambilnya adalah dari daftar rekap, dari daftar rekapitulasi. Kemudian setelah selesai kita melakukan posting ke dalam setiap akun buku besar, maka dari buku besar masuklah ke neraca saldo. Namun sebelum masuk kita ke neraca saldo, kita akan memahami tentang buku besar pembantu.
Nah, apa itu buku besar pembantu? Sedikit saya berikan pemahaman kamu mengapa kita menggunakan buku besar pembantu. Apakah sama dengan buku besar utama? Kalau yang kita susun ini namanya adalah buku besar utama. Yang ini adalah buku besar pembantu. Jadi, pada jurnal khusus melakukan posting, ya. Setelah kita membuat jurnal khusus, kita posting secara berkala, bisa di akhir tahun. Maka akibatnya buku besar utama seperti aset, yaitu buku besar kas, ya, piutang dan kewajiban, yaitu piutang. Buku besar aset yang dimaksud di sini adalah piutang dagang, dan buku besar kewajiban yaitu utang dagang tidak dapat menunjukkan keadaan posisi harta dan utang yang sebenarnya. Sewaktu-waktu tidak bisa menunjukkan keadaannya. Jadi buku besar yang dimaksud di sini ada dua, yaitu buku besar pembantu piutang, dan yang kedua adalah buku besar pembantu utang, piutang dagang dan utang dagang. Jadi buku besar pembantu itu hanya dua jenis, buku besar pembantu piutang dagang, buku besar pembantu utang dagang. Jadi tujuannya ini adalah supaya kita dapat sewaktu-waktu mengetahui berapa jumlah piutang dagang kepada si A, si B, si C, dan si D misal. Kita juga sewaktu-waktu dengan adanya buku besar pembantu ini, kita dapat mengetahui berapa jumlah besar utang dagang, ya, kepada si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Seperti itu dia. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu ada dua jenis, yaitu bentuk skontro. Bentuk skontro itu adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini dikatakan dengan debit, sebelah kanan ini disebut dengan kredit. Nah, ini tanggal keterangan jumlah, ini sebelah debit, tanggal keterangan jumlah sebelah kredit. Kemudian bentuk dari buku besar stapel ini, ya, tanggal keterangan debit, kredit, saldo. Jadi contoh, kalau ini adalah buku besar pembantu piutang, maka ini saldo normalnya ini adalah debit. Kalau ini adalah buku besar pembantu utang, maka kalimat saldo ini menyatakan di kredit. Itu dia. Kemudian fungsi buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini memberikan kita solusi, ya, bagaimana melangkah dari transaksi ke dalam buku besar pembantu. Jadi buku besar pembantu ini memberi kita langkah bagaimana mengetahui jumlah piutang dan bagaimana mengetahui jumlah utang sewaktu-waktu. Begitu dia. Kemudian jadi perjalanan dari penggunaan buku besar pembantu ini contoh bukti transaksi. Jadi ini dicatat ke dalam jurnal khusus, dan kita juga membutuhkan yang namanya buku besar pembantu piutang dan utang. Nah, dari jurnal khusus masuk ke buku besar utama piutang dan buku besar utama utang. Kemudian ini setelah buku besar pembantu ada daftar saldo piutang dan daftar saldo utang. Nah, keduanya ini dicocokkan. Buku besar utama dicocokkan dengan daftar saldo. Jumlahnya harus sama. Maka benarlah pengerjaan tentang proses perhitungan utang dan piutang yang digunakan. Itu dia.